Barcelona dilaporkan tertarik datangkan bek Ajax Amsterdam. Barcelona dilaporkan tertarik datangkan bek Ajax Amsterdam Lisandro Martinez menurut Sport. Dilansir dari Tribal Football pada Rabu 27 April. Direktur olahraga Barcelona Matteo Alemany dikabarkan dapat melakukan perjalanan ke Amsterdam untuk membuka pembicaraan dengan Ajax. Tujuan Alemany itu pun juga menjajaki sejauh mana Barcelona kemungkinan bisa merekrut Martinez. Nama bek ini bukan nama asing dikaitkan dengan Blaugrana. Pasalnya Barcelona sudah beberapa tahun terakhir mengincar pemain ini. Lisandro berada di level yang baik saat ini. Barcelona juga menyaksikan langsung bagaimana aksinya di lapangan. Namun Barcelona kemungkinan tidak akan mudah mendapatkan sang pemain karena dia memiliki kontrak hingga tahun 2025. Oleh karena itu Ajax kemungkinan akan meminta bayaran tinggi. Hal tersebut diperkirakan membuat Barcelona akan berpikir ulang mendatangkan Lisandro, sebab klub asal Katalan tersebut juga masih kesulitan dalam keuangan dan merekrut bek tengah bukan prioritas mereka. Saat ini mereka masih memiliki Gerard Pique. Pique sendiri sudah tidak dapat bermain dengan intensitas tinggi. Hal ini terlihat pada pertandingan Barcelona melawan Real Sociedad. Ia sudah mendapatkan cedera pada babak pertama, namun masih bisa melanjutkan hingga menit ke-80 babak kedua. Lisandro berseragam Ajax pada tahun 2019 dari Defensa. Musim ini ia mencetakkan 37 penampilan dan mencetak 1 gol di semua kompetisi. Total ia tampil 120 pertandingan di semua kompetisi dan mencetak 6 gol dan 6 assist. Blaugrana sedang membangun kembali skuadnya setelah beberapa tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan karena masalah internal. Dan Barcelona memutuskan untuk mengubah wajah tim sepenuhnya bersama Xavi Hernandez yang dituju sebagai pelatih pengganti Ronald Koeman. Barcelona tambah utang ke Goldman Sachs buat renovasi Camp Nou. Utang Blaugrana ke Goldman Sachs sudah ada sejak era Bartomeu dan sekarang dilanjutkan di bawah kepemimpinan Joan Laporta. Barcelona menambah utang mereka kepada Goldman Sachs, hanya saja tambahan dana itu tidak akan bisa mereka gunakan untuk menambah kekuatan tim. Blaugrana sebelumnya juga sudah mencapai kesepakatan dengan raksasa perbankan Amerika Serikat tersebut untuk membantu pembiayaan renovasi Camp Nou. Namun sekarang klub juga telah mendapatkan pendanaan lebih lanjut yang akan tersedia pada tahun 2023 setelah sebelumnya memperpanjang tenggat berakhirnya perjanjian pinjaman mereka yang sebelumnya. Raksasa perbankan itu juga awalnya memberikan 815 juta euro untuk membantu memfasilitasi pembangunan kembali Camp Nou dan daerah sekitarnya, yang diperoleh Barcelona dengan pinjaman sebesar 90 juta euro. Jumlah itu yang semula disepakati di bawah komando Presiden Barcelona sebelumnya Josep Maria Bartomeu dinaikkan menjadi 1,5 miliar euro tahun lalu oleh era Joan Laporta. Namun masalah yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 memperlambat potensi pembayaran dari pinjaman bridging yang awalnya jatuh tempo pada tahun 2021 dan kemudian diperpanjang hingga Februari tahun ini. Sekarang Barcelona tidak cuma mendapatkan perpanjangan tenggat saja, tapi juga mengandalkan nilai utang menjadi 180 juta euro. Sebagai bagian dari ketentuan kesepakatan baru, Barcelona tidak akan dapat menggunakan dana segar mereka untuk merekrut pemain dan membawa wajah-wajah baru ke dalam skuad mereka. Blaugrana sering berbicara panjang lebar tentang bagaimana mereka tidak mampu membeli pemain dan bagaimana aturan La Liga membatasi kemampuan mereka untuk mendaftarkan rekrutan-rekrutan baru mereka. Tapi kesepakatan ini secara teoritis tidak akan berdampak pada anggaran transfer mereka. Proyek renovasi Camp Nou juga telah dikerjakan bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Namun pandemi COVID-19 menjadi hambatan. Sebagai bagian dari persyaratan baru sekarang, pekerjaan harus dimulai selambat-lambatnya di luar musim tahun ini dan harus selesai pada tahun 2025. Namun komplikasi lebih lanjut diperkirakan akan meningkat oleh biaya tambahan. Namun komplikasi lebih lanjut diperkirakan akan meningkat oleh biaya bahan-bahan bangunannya di tengah krisis Ukraina-Rusia yang sedang berlangsung. Inter berpeluang pinjam Pjanic dari Barcelona.
Besiktas tidak berencana untuk mempermanenkan status Miralem Pjanic, artinya gelandang asal Bosnia-Herzegovina itu bakal kembali ke Barcelona. Kerumitan dimulai, pelatih Barcelona Xavi Hernandez tak memasukkan Pjanic dalam rencananya pada musim depan. Dengan demikian, Blaugrana siap melepas ex-Juventus itu dalam waktu dekat. Bagayung bersambut, Inter Milan memantau situasi ini dan Inter berpotensi menampung yang bersangkutan. Hanya saja Nerazzurri tak mau mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkan pesepak bola 32 tahun itu. Inter lebih memilih kesepakatan pinjaman, demikian laporan yang dikutip dari TribleFootball.com pada Rabu 27 April. Labina Mata bahkan tak ingin mengeluarkan biaya apapun dalam peminjaman ini. Itu termasuk membayar sebagian gaji Pjanic, demikian yang dilakukan Besiktas. Sekarang kembali kepada Barcelona dan sang gelandang ada merapat ke Nerazzurri. Sosok bernomor punggung 15 itu mengulang kisah masa lalu di Serie A. Selain Juve, yang bersangkutan juga pernah memperkuat AS Roma. Pada Juni 2020, Bianconeri mengirimnya ke Camp Nou sebagai gantinya. Rasa Turin mendapatkan Arthur Melo. Kini Arthur mulai menemukan performa terbaiknya bersama sinyonya tua. Situasi berbeda dialami Pjanic, ia tenggelam di Spanyol. Sepanjang musim 2020-2021, ia hanya membela Barcelona dalam 30 laga di berbagai ajang. Setelahnya ia dikirim ke Turki bersama Besiktas. Ex-Olympique Lyon tersebut juga sudah mentas 26 pertandingan di sebuah kompetisi. Nama Miralem Pjanic masuk dalam paket transfer yang diajukan Inter Milan kepada Barcelona jika ingin mendatangkan penyerang Argentina, Lautaro Martinez, pada bursa transfer musim panas 2022 nanti. Sebaliknya, kesepakatan pertukaran ini akan sedikit meringankan Barcelona karena pemain dikabarkan memiliki gaji yang tinggi. Selain itu, masuknya Lautaro Martinez dari Inter Milan diyakini juga tidak akan memberatkan Barcelona karena gajinya tidak terlalu tinggi.